motherfucking Eagle Double G. Halo, jangan lupa subscribe, like, and share Kung Channel. Di video kita kali ini, saya akan menunjukkan bakat terpendam saya, yaitu saya akan menunjukkan jurus memasak mie sedap tanpa menggunakan panci dan yang lainnya. Cukup menggunakan api saja. Cara ini begitu sangat efektif untuk para pendaki gunung atau pekerja yang sedang berada di dalam hutan dan tidak membawa bekal makanan. Kita siapkan mie sedap goyeng, kita remas-remas, tapi jangan sampai hancur pada saat meremasnya. Kemudian kita buka dan cari bumbu yang ada di dalam bungkus mie sedap. Siapa tahu di dalamnya kita menemukan kupon undian jikalau beruntung. Buka satu persatu bungkus bumbu mie sedap seperti bawang goyeng, saus, kecap manis tapi bukan Malika, dan jangan lupa masukkan juga minyaknya. Kita di sini akan memasak mie sedap goyeng dengan cara dibakar, tidak menggunakan wajan, panci, ataupun ompreng. Cara ini sudah saya dapat dari leluhur yang mengajarkan saya bertahan hidup di hutan tempo dulu. Setelah bahan dimasukkan semua, barulah kita masukkan air aqua yang sudah terjaga keasliannya karena diproses dari mata air pegunungan yang adem tapi tidak ada manis-manisnya. Tidak juga harus aqua, yang jelas pokoknya banyu putih intine. Setelah itu mie sedap tadi kita cencang atau ikat atau jiret sesuai keinginan kita. Boleh diikat pakai tambang, seling, benang wol, senar pancing, kenur, atau apalah. Yang penting tidak brojol minyak. Ikatannya pun harus searah jarum jam untuk memastikan tingkat kematangan yang presisi dan menimbol. Setelah selesai semuanya, kita mencari tanah padas atau lempung guna untuk membuntal minyak agar pada saat proses pembakaran plastiknya tadi tidak kena jilatan kobaran api. Jangan lupa, jika Anda menemukan tanah liat yang garing, Anda diwajibkan mencari air guna membasahi tanah liat tadi agar bisa dibentuk untuk menutupi mie goreng tadi. Caranya pun sederhana. Mie goreng tadi harus dibuntel dengan tanah liat berbentuk bundar. Tapi kalau Anda seorang seniman ataupun seniwati, Anda bisa membentuk tanah liat tadi menjadi bentuk yang unik, seperti bentuk hewan atau bentuk monster ataupun bentuk superhero, tergantung imajinasi Anda masing-masing. Setelah selesai semua, barulah kita menggali tanah untuk menimbun karya seni kita tadi, bertujuan untuk pada saat proses pembakaran mie kita tadi masak dengan menimbol. Setelah kita selesai menimbunnya, kita harus mencari kayu bakar. Kita harus mencari kayunya yang benar-benar kering sempurna, dan jangan menggunakan kayu bakar yang basah,
itu bisa menyebabkan melempem pada saat pembakarannya. Kayunya pun harus kita sepatah dua patah kayu, kita bentuk model api unggun, atau kalau kalian mempunyai imajinasi lain ingin dibentuk yang beda, silahkan. Mau dibentuk api bersusun, berundak-undak, api puting beliung, itu semua enggak masalah. Saya tetap kekeh menggunakan jenis api unggun. Setelah selesai dengan proses pembentukan kayu bakarnya, kita memasuki tahap berikutnya, yaitu dengan cara dibakar. Pembakarannya pun bisa menggunakan korek bensol, korek jas, pemantik api, ataupun kalau ada, boleh dicoba dinyalakan dengan pemantik batu api. Proses penyalaan api yang sangat susah dikarenakan kondisi angin yang selalu ribut, mengakibatkan proses pembentukan bara api yang begitu sangat terganggu. Dan akhirnya apinya pun menyala dengan sempurna, borap-borap, sangat menimbol. Diwajibkan kita harus menjaga suhu api di atas 100 derajat Celcius dengan durasi 10 menit 12 detik lebih sidik. Sangat menimbol. Siti mewah. Sambil menunggu mie-nya masak, kita mencari daun pisang untuk tempat wadah mie. Kalau tidak ada, Anda bisa menggunakan daun-daun seadanya, asal lebar. Contohnya, bisa menggunakan daun jati, daun talas, atau daun-daun yang tidak mendemi. Daun ini rencananya ingin saya bentuk seperti mangkok cekung untuk masakan mie sedap nanti. Setelah proses pembentukan selesai, daun pisang tadi kita asapkan guna mengeluarkan bau-bau khas yang identik dengan aroma daun pisang, sambil menunggu mie sedapnya masak dengan presisi dan sempurna dan menimbol. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu kita pun datang. Sudah 10 menit 12 detik dengan tingkat kepanasan 100 derajat Celcius, sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan oleh leluhur saya. Ini saatnya ku beringkal tanah yang menyelimuti mie sedap dengan menggunakan bendo agar apinya tidak mengenai tangan saya. Dengan rata-rata suhu sekian, bisa dibayangkan betapa panasnya tanah ini. Mie-nya nggak mateng dan tidak menimbol, dan saya mulai ulang pembakarannya. Ini semua bukan kesalahan saya, melainkan terlalu derasnya kondisi angin yang mengakibatkan mie-nya masih sekeras lidi. Maafkan daku yang penuh kesalahan dan kehilafan ini. Saya mulai bakar lagi mie-nya sampai benar-benar menimbol. Kali ini saya sudah resah, gundah, dan galau merana, sehingga saya tidak lagi memperdulikan menggunakan panduan leluhur yang memasak di atas 100 derajat Celcius dan masak 10 menit 12 detik. Ku gunakan kayu bakar yang begitu banyak agar semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, setelah setengah hari memasak atau sekitar 6 jam lebih, mie-nya ku angkat
dan insya Allah masak dengan presisi dan mantap, mending bol. Setelah selesai dibakar, jangan lupa kita cuci dahulu bungkus dari pembakaran agar tidak kotor. Minyak pun kita masukkan ke dalam takir dari daun tadi dan siap kita santap. Sungguh lezat dan sangat menimbol. Siang-siang hari kita isi perut kita dengan mie sedap goreng ala pembakaranku sendiri. Sungguh efektif dan efisien apabila kita sedang berkelana di hutan. Caraku ini sering kugunakan pada saat mendesak, ketika lagi mendaki gunung atau sedang disuruh emak saya mencari kayu bakar di hutan. Terima kasih sudah menonton video-videoku. Jangan lupa selalu dukung konten-konten saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.